Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taibis Majapahita, NIM 2022 51177. Di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat. Program berbasis klien server multithreading TCP dengan menggunakan keamanan SSL dan autentikasi. Program ini saya buat guna untuk menyelesaikan tugas akhir yang telah diberikan Pak Alvin kepada saya. Baik, untuk langkah pertama saya akan menjelaskan file server.py. Untuk pertama, import socket berfungsi untuk koneksi jaringan antar komputer. Import SSL berguna untuk mengenkripsi komunikasi menggunakan SSL atau TLS. Import threading berguna untuk agar server dapat menangani banyak klien secara bersamaan. Untuk import JSON berguna untuk mengirim data dalam format JSON. Untuk import hashlab berguna untuk mengenkripsi password atau username menggunakan algoritma SHA-256. Untuk kode user berfungsi untuk sebagai database sederhana yang berisi username dan password yang telah dihash menggunakan SH-256. Kemudian pada kelas your chat server mendefinisikan server chat yang aman menggunakan SSL atau TLS. Untuk fungsi inisiasi server, fungsi ini membuat soket server untuk mendengarkan koneksi yang masuk menggunakan protokol TCP. SSL Credible Context menyiapkan konfigurasi SSL atau TLS dengan sertifikat dan kunci yang telah dihasilkan sebelumnya. Server.crt dan server.g. Ban dan listen menyambungkan server ke alamat dan port yang sudah ditentukan dan mulai mendengarkan permintaan koneksi. Untuk fungsi authentication client, fungsi ini menerima konfidensial username dan password dari klien. Password yang diterima di hash dengan SH-256 dan dibandingkan dengan password yang disimpan di user. Jika username dan password cocok, server akan mengirimkan on sukses. Jika password atau username salah, maka server akan mengirimkan on fail. Untuk fungsi yang selanjutnya, handle client. Fungsi ini digunakan setelah autentikasi berhasil. Server akan menambahkan klien ke daftar klien dan mulai menerima pesan dari klien. Jika klien mengirim pesan, server akan mengirim pesan tersebut ke semua klien lain menggunakan fungsi broadcast. Untuk fungsi yang selanjutnya, fungsi broadcast. Fungsi broadcast digunakan untuk mengirim pesan ke semua klien yang terhubung kecuali pengirim pesan. Jika terjadi kesalahan dalam pengiriman pesan, klien yang bermasalah akan dihapus dari daftar klien. Untuk fungsi yang selanjutnya, yakni fungsi menjalankan server. Fungsi ini memulai server dan terus menerima koneksi dari klien. Setelah menerima koneksi server,
akan membungkus koneksi dengan SLL, SSL atau TLS menggunakan warp socket. Server kemudian memanggil fungsi authenticate client untuk memverifikasi kredensial. Jika autentikasi berhasil, server akan membuat thread baru untuk mengenali komunikasi dengan klien tersebut, sehingga server bisa menangani banyak klien secara bersamaan. Untuk fungsi yang terakhir, berfungsi untuk menjalankan file server secara langsung. Baik, untuk file klien penjelasannya untuk import seperti yang telah saya jelaskan tadi. Langsung saja ke inti programnya. Pertama, secure chat class berfungsi mendefinisikan klien chat yang aman dengan autentikasi dan komunikasi terenkripsi. Untuk fungsi ini, fungsi inisiasi inisiasi klien socket, membuat soket untuk menghubungkan klien ke server menggunakan protokol TCP. SSL default context menyiapkan konfigurasi SSL atau TLS untuk enkripsi komunikasi. Warp context warp socket membungkus soket dengan enkripsi SSL atau TLS untuk melindungi data yang dikirim antara klien dan server. Untuk fungsi selanjutnya yakni fungsi connect berfungsi untuk menghubungkan klien ke server menggunakan alamat dan port yang sudah ditentukan. Jika koneksi berhasil, fungsi ini akan mengambil true. Jika gagal, maka akan mengambil false dan akan terjadi error pada kondisi ini. Untuk fungsi yang selanjutnya yakni fungsi authentication client. Fungsi ini berfungsi mengirim kredensial username ke server dalam format JSON. Server akan memverifikasi kredensial dan mengirim sukses jika berhasil, dan mengirim dan jika gagal atau terjadi kesalahan, fungsi ini akan mengembalikan false. Untuk fungsi selanjutnya, receive message client. Fungsi ini memiliki fungsi untuk menjalankan thread terpisah untuk mendengarkan dan menampilkan pesan yang diterima dari server. Selama koneksi masih aktif, fungsi ini akan terus berjalan dan menampilkan pesan-pesan baru yang diterima dari server. Selanjutnya, fungsi send message. Fungsi ini berfungsi untuk mengirimkan pesan ke server menggunakan soket yang sudah dibungkus dengan SSL encoder. Jika terjadi kesalahan saat mengirim pesan, maka fungsi ini akan menangani error yang terjadi. Untuk fungsi yang selanjutnya yakni fungsi utama untuk menjalankan file client. Fungsi ini pertama-tama klien akan meminta user dan password. Kemudian klien mencoba untuk terhubung ke server. Apabila berhasil, maka akan muncul berhasil. Apabila
gagal, akan muncul pesan file terhubung ke server. Jika teknik receive thread, sebuah thread terpisah untuk menjalankan fungsi receive message yang mendengarkan pesan masuk dari server. While true, ini adalah loop untuk mengirim pesan. Klien akan terus meminta input hingga pengguna mengetik wait atau menekan CTRL-C. Dan untuk fungsi ini berfungsi untuk menjalankan file client. File generate create ini berfungsi untuk mengenerate server key dan mengenerate server CRT crypto. Saya akan mempraktekkan generate server key dan server CRT. Pertama saya akan menghapusnya terlebih dahulu. Untuk mengenerate server key dan server CRT, pertama kita akan mengrun file generate create untuk mengenerate sertifikat tersebut. Tunggu sebentar dan sertifikat akan tergenerate. Kemudian saya akan mengrun file server dan file client untuk mempraktekkan mengirim pesan antar klien. Sini saya akan masukkan user admin dan memasukkan passwordnya. Apabila username dan password sama dengan yang ada di database, maka akan muncul pesan berhasil terautentikasi. Untuk klien kedua saya akan menjalankan kembali dengan username Ataya VJ. Apabila username dan password benar, maka akan muncul pesan berhasil dan terautentikasi. Saya contohkan untuk mengirim pesannya. Ketika klien mengetik pesan, maka akan terkirim ke klien, ke admin secara real time. Sekian presentasi project dari saya. Apabila ada tutur kata salah, mohon dimaafkan.
Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.